Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nuri. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang sayur dan buah. Apakah dengan mengkonsumsi sayur dan buah bisa menurunkan berat badan dengan cepat? Nah, saya akan membahas mengenai sifat daripada makanan. Yaitu makanan itu ada dua sifat, ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa atau yang disebut dengan nama alkali. Nah, sayur dan buah itu adalah termasuk makanan yang bersifat basa atau alkali. Lalu pertanyaannya, apakah dengan mengkonsumsi makanan yang bersifat alkali tersebut, seperti contohnya sayur dan buah, bisa menurunkan berat badan? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah baik hanya dengan mengkonsumsi sayur dan buah Anda turun berat badan? Nah, oke teman-teman, saya akan mulai dengan masuk ke dalam slide membahas apa itu yang dinamakan dengan diet alkali. Oke ya teman-teman ya, siap-siap ya, kita masuk ke dalam slide yang pertama. Bagi Anda yang menyukai video-video seperti ini di Nurifi Channel, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nurifi Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Diet alkali adalah pengaturan pola makan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat basah dan menghindari makanan yang bersifat asam. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pH tubuh itu biasanya antara 0 sampai 14. Nah, kalau 14 itu berarti bersifat basa dan kalau 0 itu berarti bersifat asam. Nah, yang normal itu adalah di angka 7. Nah, sedangkan pH darah itu 7,35 sampai 7,45 itu adalah pH darah. Nah, sedangkan pH lambung itu 2,3 sampai 3,2. Nah, jadi kita tahu ya bahwa sifat-sifat daripada asam atau basah di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi aturan dalam diet alkali itu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bersifat alkali atau basah itu sekitar 80% dan makanan yang bersifat asam itu 20%. Nah, ini Anda bisa lakukan dengan mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, untuk pemula itu biasanya lebih disarankan mengkonsumsi yang makanan bersifat alkali atau basa itu sekitar 60% saja dan bersifat asam itu 40%. Nah, sebenarnya saya secara pribadi itu lebih menyetujui dengan pola untuk pemula ini, yaitu mengkonsumsi yang namanya makanan yang bersifat alkali atau basa itu 60% dan makanan yang bersifat asam itu 40%. Nanti saya akan jelaskan mengapa demikian. Aturan diet alkali yang kedua adalah setiap kali mengkonsumsi makanan itu disarankan selalu dengan komposisi 80-20 teman-teman. Jadi seperti makan pagi, makan siang, makan malam, itu selalu mengambil komposisi 80-20. Jadi alkalinya 80, lalu asamnya 20. Dan itu Anda harus lakukan secara konsisten. Nah, kalau untuk snack itu biasanya tidak harus dengan komposisi 80-20, tapi biasanya orang kalau namanya snack time itu bisa diganti dengan tetap dengan mengkonsumsi yang makanan bersifat alkali tersebut seperti sayur dan buah tersebut. Lalu yang berikutnya itu aturan yang ketiga, itu Anda harus menghindari yang namanya alkohol dan kopi. Nah, kenapa alkohol dan kopi ini menjadi poin? Padahal kalau kita lihat saja gitu loh di dalam tabel asam basa itu udah pasti termasuk makanan yang bersifat asam. Tetapi kenapa di poin? Karena sebagian besar itu orang sangat sulit banget untuk melepaskan yang namanya alkohol dan kopi. Nah, jadi kalau Anda ingin dietnya sukses, Anda harus menghindari atau menstop yang namanya alkohol dan kopi ini. Ini jadi salah satu warningnya. Lalu yang berikutnya yang nomor 4. Nah, aturan dari diet alkali ini adalah
Anda harus mengkonsumsi yang namanya buah-buahan 20 menit sebelum Anda makan. Nah, ini adalah tujuannya untuk lebih mengaktifkan enzim yang ada di dalam lambung Anda, sehingga proses pencernaan makanan itu akan lebih baik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dengan sistem pencernaan yang baik itu akan sangat menunjang metabolisme tubuh, dan nantinya pembakaran lemak di dalam tubuh itu akan jadi lebih optimal. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Aturan yang kelima adalah make it simple. Jadi Anda nggak usah pusing memikirkan pH ini berapa sih makanannya, pH ini berapa sih makanan ini, asam atau basah sih, dan lain sebagainya. Tapi Anda cukup lakukan dan Anda hafalkan aja secara prinsipalnya. Anda cukup hafalkan seperti ini aja, bahwa makanan yang bersifat alkali itu sebagai contohnya adalah sayur, buah, kacang-kacangan, dan itu adalah makanan yang bersifat alkali. Jadi gampang kan, sayur, buah, kacang-kacangan itu alkali. Lalu yang bersifat asam itu seperti apa? Makanan yang bersifat asam itu adalah makanan yang berupa daging hewani. Gampang kan seperti itu kan? Daging, susu, alkohol. Nah, itu termasuk makanan-makanan yang bersifat asam. Jadi kebeda jelas kan? Yang satu itu dari tumbuh-tumbuhan, yang satunya lagi itu dari unsur hewan. Nah, jadi 80%-nya itu adalah yang alkali, dan yang asam itu adalah 20%-nya. Seperti itu, gampang banget kan teman-teman kan? Nah, oke teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan 80% dari makanan yang bersifat alkali itu apa aja. Nah, Anda bisa baca di tabel ini. Ada sayuran hijau, kacang-kacangan, brokoli, rumput laut, lalu ada ubi, ada kentang, wortel, bawang merah, bawang putih, lalu semangka, apel, tomat, pisang, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang bersifat alkali. Lalu makanan yang bersifat asam, yang 20%-nya itu apa aja sih? Nah, ini dia yang dari hewan tadi. Seperti contohnya dari ayam, ikan, sapi, kambing, lalu telur, alkohol, lalu susu, yogurt. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bersifat asam. Nah, teman-teman tahu nggak Anda bahwa ternyata 80% dari makanan yang bersifat alkali tersebut adalah jenis karbohidrat. Nah, ini adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu 20% dari makanan yang bersifat basah tersebut itu adalah makanan yang mengandung yang namanya protein. Nah, seperti itu. Jadi, yang 80% itu mengandung karbohidrat, yang 20% itu mengandung protein. Nah, lalu manfaat diet alkali itu apa sih gitu loh. Nah, karena dia adalah jenis karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan, berarti dia kalorinya itu rendah. Jadi manfaatnya apa? Karena kalorinya rendah. Nah, kalau kalorinya rendah, otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuh itu akan jadi rendah juga gitu loh. Dan itu dia yang membuat berat badan Anda akhirnya bisa turun. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, kalau kalorinya rendah dengan mengkonsumsi yang namanya sayur dan buah, dan berat badan Anda turun, tapi kadang-kadang Anda tuh lupa gitu loh, bahwa dengan mengkonsumsi sayur dan buah, itu Anda melakukan diet ekstrim kalau hanya fokus kepada makan sayur dan buah saja tanpa memperhatikan yang tadi makanan-makanan yang bersifat asam tersebut, unsur yang mengandung protein. Nah, akibatnya apa? Kalau Anda terlalu ekstrim melakukan hal tersebut, diet Anda itu bisa yang namanya gagal. Karena berat badan Anda itu akan naik kembali pada saat Anda sudah mulai makan normal lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau pada saat Anda diet, makan sayur dan buah, itu berat badan pasti turun. Nah, tapi ingat, kadang-kadang suka kebablasan gitu loh. Berpikir, oh mungkin dengan sayur dan buah aja nih yang kalorinya rendah, itu berat badan bisa terus turun gitu. Nah, lalu Anda melupakan satu hal, yaitu melakukan diet yang ekstrim dengan hanya sayur dan buah. Nah, ini sangat
berbahaya sekali karena biasanya mengalami diet yoyo seperti itu. Berat badan turun dan nanti kalau Anda makan normal kembali biasanya akan naik kembali berat badan Anda. Wow, dan itu saya yakin bukan yang Anda inginkan. Nah, seperti itu. Yang Anda harus lakukan, diet ekstrim? No, jangan lakukan diet yang ekstrim. Karena diet yang ekstrim itu tidak akan membawa penurunan berat badan secara permanen. Jadi yang Anda harus lakukan tetap memperhatikan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Nah, di sini saya ada perlihatkan di slide apa sih manfaat dari makanan yang mengandung protein tersebut. Yaitu nomor 1 untuk metabolisme, lalu pembakaran lemak, lalu untuk membangun otot dan regenerasi sel tubuh, termasuk juga sel otot gitu loh. Jadi perlu sekali memperhatikan untuk juga mengkonsumsi yang namanya unsur atau makanan yang mengandung protein tersebut dari yang sifatnya asam tersebut. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan mereka untuk melakukan diet dengan alkali ini dengan menggunakan yang pemula tadi 60% dan 40%. Tetapi unsur protein itu sangat penting banget untuk program diet agar Anda bisa turun berat badan secara permanen. Karena protein itulah yang bisa membangun otot tadi kan, memperbaiki metabolisme, pembakaran, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau seandainya jika dari diet alkali tersebut Anda kekurangan protein, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus memperolehnya dari yang namanya makanan tambahan atau yang disebut dengan food supplement. Kalau orang luar ya sebutnya vitamin gitu loh, tapi di sini saya katakan food supplement karena unsurnya adalah protein. Nah, ini harus ditambahkan dari makanan tambahan. Karena kalau tidak, Anda hanya makan sayur dan buah seperti yang saya tadi katakan, berat badan pasti turun gitu loh. Makan sayur dan buah, kalorinya kecil, pasti turun. Tetapi ingat bahwa tanpa protein, penurunan berat badan tidak akan permanen. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Agar berat badan Anda turun dan tidak naik lagi, Anda harus ingat bahwa pada saat makan, Anda tetap harus 3 kali makan. Yaitu makan pagi, makan siang, makan malam. Dan 2 kali camilan, yaitu camilan pertama itu antara makan pagi ke makan siang, lalu camilan kedua antara makan siang ke makan malam. Jadi intinya adalah setiap 2-3 jam Anda disarankan untuk makan, tetapi dengan porsi yang sudah diatur kalorinya. Dan yang terakhir, agar diet Anda sukses dan berat badan Anda bisa permanen, yang Anda harus lakukan yang tadi ya, yaitu dengan pola makan yang seimbang. Seperti tadi, 3 kali makan, 2 kali camilan dengan memperhatikan komposisinya, yaitu dengan pola makan sehat. Ada mengandung protein, lalu karbohidrat, ada lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Lalu harus ditambah juga yang dengan namanya olahraga teratur. Nah, seperti itu. Jadi, kedua hal tersebut inilah yang akan membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Anda akan mendapatkan new you and new look. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Anda melakukan diet alkali ini dengan benar, Anda akan mendapatkan penampilan Anda yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, bagi Anda yang pernah mencoba untuk mengkonsumsi sayur dan buah untuk diet, Anda bisa kasih komen di bawah ini apakah sudah berhasil. Jika belum, Anda harus memperhatikan bahwa Anda kurang mengkonsumsi yang namanya unsur protein. Coba Anda tambahkan dan saya yakin jika Anda lakukan itu, Anda pasti akan mendapatkan berat badan yang Anda inginkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di Nurifit Channel berikutnya. Salam sehat, bye!